Di SMP, kamu telah belajar tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam. Masih ingatkah kamu apakah kajian yang terdapat dalam IPA tersebut? Ya, ada 3 cabang ilmu yang terdapat dalam IPA, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pada topik ini, kamu akan belajar lebih dalam tentang salah satu cabang IPA, yaitu fisika. Apa itu fisika? Fisika adalah cabang IPA yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Fisika sering disebut sebagai ilmu yang paling dasar karena dalam ilmu pengetahuan alam lainnya banyak mematuhi hukum-hukum fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kompetensi dasar yang diharapkan dipenuhi dalam mempelajari materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah menerapkan hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan. Kemudian, untuk kompetensi dasar yang kedua, yakni membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat fisika terlebih dahulu. Jadi, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami dan menjelaskan hakikat fisika dan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan masuk ke materi hakikat fisika. Oleh karena fisika merupakan cabang IPA, maka hakikat fisika dapat disamakan dengan hakikat IPA. Menurut para ilmuwan, hakikat fisika dibagi menjadi 3, yaitu sebuah kumpulan pengetahuan, a body of knowledge, yang selanjutnya disebut fisika sebagai produk. Cara atau jalan berpikir, a way of thinking, yang selanjutnya disebut fisika sebagai sikap. Cara untuk penyelidikan, a way of investigating, yang selanjutnya disebut fisika sebagai proses. Yang pertama, kita akan membahas fisika sebagai produk. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan menjalin interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Interaksi tersebut memberikan pembelajaran kepada manusia, sehingga menemukan pengalaman yang semakin menambah pengetahuan dan kemampuan, serta dapat mengubah perilakunya. Dalam wacana ilmiah, hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif daripada ilmuwan didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan. Kumpulan pengetahuan ini kemudian disebut sebagai produk yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk-produk fisika. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah keadaan atau kenyataan sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang sebagai suatu pengetahuan. Fakta merupakan dasar dari ke-6 produk ilmiah yang lain. Contoh dari fakta yaitu magnet dapat menarik besi. Yang kedua ada konsep, merupakan gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Contohnya yaitu frekuensi. Frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang dilakukan persatuan waktu. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip merupakan pola umum atau generalisasi dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Apa contoh dari prinsip? Salah satu contoh prinsip adalah gaya sentripetal yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Selanjutnya ada hukum. Hukum adalah prinsip yang bersifat umum dan kebenarannya telah diterima karena telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Contoh dari hukum ini sangat banyak, salah satunya hukum 1 Newton. Ada hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, hukum pemantulan cahaya, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah rumus. Rumus merupakan pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Salah satu contohnya adalah hukum kedua Newton dapat dinyatakan dengan F sama dengan M kali A. Setelah rumus ada teori. Teori merupakan suatu penjelasan berdasar pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Contohnya, teori relativitas umum. Yang terakhir adalah model. Model merupakan representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Contoh dari model adalah model atom
Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr. Hakikat fisika yang kedua yakni fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses merupakan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan-penemuan. Ini berarti fisika sebagai proses juga memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Untuk melakukan penyelidikan, seorang ilmuwan dituntut untuk melakukan beberapa proses-proses ilmiah. Yang pertama yaitu mengamati atau mengobservasi. Melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera yaitu melihat, mendengar, merasakan, meraba, atau mencium suatu benda atau fenomena yang diselidiki. Selanjutnya yaitu menggolongkan atau mengklasifikasi. Ilmuwan dituntut untuk memilih berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. Selanjutnya, setelah melakukan klasifikasi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengukuran, membandingkan besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki, dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, ilmuwan dituntut untuk menjelaskan pengamatan dalam terminologi konsep dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Pada tahap ini, seorang ilmuwan membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, dilakukan interpretasi dan menafsirkan data. Pada tahap ini dilakukan analisis data dan generalisasi serta menarik kesimpulan serta membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. Tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap ini dilakukan penyampaian laporan hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Hakikat fisika yang terakhir adalah fisika sebagai sikap. Berdasarkan penjelasan hakikat fisika sebagai produk dan sebagai proses, dapat diketahui bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dari kegiatan-kegiatan kreatif yang memerlukan mental dan sikap yang berasal dari pemikiran, seperti pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan. Dengan pemikiran, orang dapat bertindak dan bersikap, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Pemikiran-pemikiran para ilmuwan fisika yang menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar, diiringi dengan rasa percaya diri, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Inilah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ilmu fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, termasuk ilmu rekayasa, kimia, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Ilmu fisika dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena-fenomena yang menarik. Mengapa layang-layang dapat mengudara di angkasa? Bagaimana rem pada kendaraan dapat menahan laju kendaraan? Kapan pelangi dapat menampakkan keindahan warnanya? Peluru kendari dapat diarahkan ke sasaran yang letaknya jauh, bahkan antar benua. Ini semua dipelajari dalam berbagai bidang ilmu fisika. Secara garis besar, bidang ilmu fisika terbagi atas dua kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik meliputi mekanika, listrik magnet, panas, bumi, optika, dan gelombang. Sedangkan fisika modern meliputi teori relativitas, radioaktivitas, dan teori kuantum. Tentu telah kalian ketahui bahwa ilmu fisika berperan banyak dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya pada bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang industri, bidang komunikasi, dan bidang energi. Contoh-contoh penerapan fisika dalam berbagai bidang antara lain sebagai berikut. Dalam bidang komunikasi terdapat kabel fiber optik. Dalam bidang kedokteran terdapat USG dan laser untuk memecah batu ginjal.
Dalam bidang pertanian, terdapat alat-alat pertanian yang memudahkan kerja para petani. Selanjutnya, dalam bidang transportasi, terdapat kereta maglev yang menerapkan prinsip fisika. Dalam bidang industri, terdapat alat sonar yang digunakan kapal untuk mencari barang di dasar laut. Di bidang energi, terdapat energi berbasis nuklir. Selanjutnya, ada kaca spion di bidang transportasi. Dan cukup sekian pembelajaran fisika pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.